sarjana Fakultas Ekonomi UNSU, konsentrasi keuangan, dan program S2 pasca sarjana Ilmu Manajemen UI di konsentrasi keuangan. Kemudian untuk pekerjaan yang pernah digeluti oleh Bang Alfred dari tahun 2007 sampai 2011 merupakan Kepala Riset PT Equity Securities Indonesia. Pada tahun 2011 sampai 2014 merupakan Kepala Riset PT Buana Capital, IPO PT Era Jaya Swasembada Tbk, dan IPO Bank Ina Perdana Tbk. Lalu pada tahun 2014 hingga saat ini beliau berada di Managing Partner PT Koneksi Kapital Indonesia. Kemudian beliau juga pernah menjadi keynote speaker di sosialisasi UU nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjadi narasumber di beberapa program besar seperti program Indonesia Business Forum dari TV One, kemudian Capital Market Review dari Metro TV, INDC, Bloomberg TV, Kompas TV, Berita 1, TV One, CNN, dan RCTI. Kemudian beliau juga pernah melakukan liputan khusus investasi bodong yang dari TV One, Metro TV, dan CNN. Beliau juga pernah menganalisis pasar dan emiten di Kompas, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, Tempo, Sindo, Detik, Liputan 6, Jakarta Post, Infobank, dan lain-lain. Kemudian beliau juga pernah menjadi narasumber pasar modal, IPO, Market Reception, Investor Relation, Company Valuation di PT Krakatau Steel Tbk, PT Waskita Beton Precast Tbk, PT Bank Tabungan Negara, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Kemudian beliau juga merupakan dosen luar biasa dari UKRIDA program Magister Manajemen pada tahun 2006 sampai 2007 di konsentrasi manajemen investasi. Kemudian beliau juga merupakan dosen di Universitas 17 Agustus Jakarta pada tahun 2011 hingga 2019 di konsentrasi manajemen investasi, pasar modal, manajemen keuangan, keuangan perusahaan, penilaian perusahaan, dan manajemen risiko. Dan beliau juga merupakan dosen di Yayasan Usaha Pendidikan Pelatihan Insan Eksekutif atau YUPPI pada tahun 2006 sampai 2007. Nah, ya, itu aja mungkin yang bisa kita ketahui tentang latar belakang Bang Alfred selaku pemateri kita pada malam hari ini. Jadi untuk sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi kepada Bang Alfred Nainggolan, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator Esther. Jadi shalom, selamat malam, salam kenal semua ya buat aku adik-adik ekonomi lah ya, adik-adikku di ekonomi karena aku juga dulu alumni dari FE USU, jurusan manajemen angkatan 99. Dulu juga aktif di UKM-KMK FE USU sebagai AKK dan juga pemimpin kelompok. Dulu juga aktif di BEM, di Himpunan Mahasiswa Jurusan, juga aktif. Jadi salam kenal semuanya dan terima kasih kalau hari ini diberikan kehormatan sama Kampus Konsen untuk boleh berbagi atau diskusi tentang topik ekonomi ya, khususnya tadi bicara masalah resesi, ancaman resesi. Jadi ini sekedar diskusi dan sharing, tentu tadi bahwa tidak tertutup kemungkinan juga mungkin bisa juga abang juga bisa ditambahkan ilmunya dari adik-adik di sini dari diskusi ini, karena sekarang kan cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui internet, berbeda dengan zaman dulu hanya mengandalkan buku. Kalau sekarang bisa dibilang dengan menjelajah ruang virtual, ruang internet, kita bisa dapatkan ilmu yang lebih banyak lagi, bahkan lebih
besar ketimbang yang kita dapatkan dari kampus. Untuk bahannya, siapa yang operatorin? Atau dari Abang atau dari oke, dari Juni ya. Oke, jadi kita malam ini di FDG-nya Kampus Concern saya ambil tema Indonesian Economic Resilience in the Face of a Global Economic Turbulence. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaan dari teman-teman di Kampus Concern, apakah Indonesia dapat dipastikan survive dari resesi ekonomi 2023? Jadi kalau kita lihat kata survive ini mungkin kita menyamakan dulu. Kalau survive tentu definisi harafiahnya bertahan, tapi kalau kita menggambarkan kondisi bertahan dalam ekonomi, tentu tadi intinya kita tidak mengalami penurunan atau kalau bisa bilang bertahan, karena di 2022, 2021 ekonomi kita kan tumbuh bagus. Jadi kalau 2023 dibilang bertahan, berarti kita memastikan bagaimana apakah ekonomi Indonesia bisa bertahan tetap tumbuh di tahun 2023. Oke, yang awal mungkin saya akan sedikit memberikan gambaran landscape-nya ya, karena untuk memotret ekonomi 2023 tentu penting kita melihat latar belakang paling tidak 3 atau 5 tahun ke belakang, sehingga kita nanti bisa melihat lebih jelas apa yang membackground kondisi atau proyeksi ekonomi tahun ini. Oke, secara ringkas aja saya ambil 5 tahun ke belakang dari 2018. Jadi kita lihat bahwa ini dari ekonomi secara keseluruhannya ya. Saya ambil data dari World Bank untuk pertumbuhan ekonomi global. Jadi di tahun 2018 itu ekonomi global turun tipis dari 3,4% menjadi 3,3%. Jadi waktu itu kondisinya ada Brexit, yaitu tadi rencana atau pelaksanaan Inggris keluar dari Uni Eropa. Itu di pasar atau global takut akan terjadi semacam instabilitas, sehingga itu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di 2018. Dan di saat itu juga kondisi ekonomi Amerika sedang kuat-kuatnya. Jadi ketika kondisi ekonomi Amerika sedang kuat-kuatnya, terjadi sedikit kenaikan inflasi karena tadi ekonomi mereka naik karena permintaan naik, konsumsi naik, sehingga inflasi juga ikut naik. Sehingga saat itu Bank Sentral untuk mencegah overheating, mereka meredam dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi Bank Sentral Amerika saat itu menaikkan suku bunga untuk meredam supaya kenaikan ekonomi Amerika tidak terlalu cepat, takutnya nanti overheating, ya istilahnya terlalu cepat naiknya. Jadi itu yang membuat tadi bahwa pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 turun dari 3,4 ke 3,3%. Nah, dari 2018 ke 2019 pertumbuhan ekonomi turun lagi lebih dalam 2,6%, dari 3,3 turun ke 2,6%. Itu penyebab utamanya terjadinya perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Kita tahu bahwa sampai saat ini ada 3 kutub ekonomi besar di dunia, Amerika, China, dan Uni Eropa. Jadi 3 ini merupakan kutub terbesar ekonomi global. Jadi kalau 3 dari salah satu ketiga ini mengalami turbulensi, itu akan berpengaruh terhadap perekonomian global. Jadi di 2019 itu yang perang itu antara Amerika dan China untuk perang dagang. Sehingga ini mengganggu karena apa? Contoh hal-hal kecil saat itu terjadi pembatasan untuk perdagangan barang. Padahal kalau kita tahu misalnya banyak barang-barang Cina yang diproduksi di Indonesia, hasilnya nanti diekspor ke Amerika. Nah, untuk yang hal seperti itu pada kondisi 2018 itu bermasalah
karena adanya konflik tadi. Jadi dengan kondisi konflik, kejadian konflik perang dagang itu, pertumbuhan ekonomi global nyusut dari 3,3 ke 2,6%. Nah, di 2019 itu, akhir 2019, global atau pasar itu sempat berharap atau punya ekspektasi bahwa perang dagang akan mengalami penurunan eskalasinya, sehingga ini akan bisa berkontribusi terhadap menaiknya kembali pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi ternyata ekspektasi itu hilang karena waktu itu di awal 2020 sudah terdengar berita tentang COVID masuk ke Indonesia kalau nggak salah di bulan Maret 2020, dan di April Juni itu dinyatakan bahwa COVID menjadi pandemi, dan itu pandemi yang bisa dibilang dalam 50 tahun terakhir menjadi pandemi terbesar. Skalanya cukup signifikan. Aktivitas masyarakat itu berhenti. Jadi ketika aktivitas masyarakat berhenti dengan kebijakan-kebijakan dari masing-masing negara, ya kayak Indonesia waktu itu nama kebijakannya PPKM, pembatasan kegiatan. Itu membuat aktivitas berhenti, aktivitas ekonomi juga mengalami berhenti. Bahkan kita lihat suplai, distribusi logistik juga mengalami gangguan, supply chain juga mengalami gangguan. Karena tadi bahwa sumber pandeminya yang berasal dari Cina, kita tahu bahwa Cina itu bisa dibilang punya porsi yang besar terhadap supply chain perdagangan global. Dan kita bisa melihat bagaimana 2020 ekonomi global terpuruk cukup signifikan, minus 3,1%. Bahkan kalau kita lihat Eropa turun bisa sampai double digit, sampai di angka belasan persen. Amerika waktu itu di kisaran sekitar 6%-an ya, antara 5 sampai 7%-an. Cina turun sekitar 5%, di atas 5%-an juga. Jadi di 2020 terjadi yang namanya resesi global karena hampir semua negara itu mengalami penurunan atau kontraksi ekonomi. Nah, dari 2020 begitu ada pandemi, hampir semua negara fokus concern untuk bagaimana menyelesaikan pandemi, karena tahu bahwa pandeminya sudah masuk merusak kondisi ekonomi, tapi belum kepada krisis sosial, masih kepada krisis. Jadi krisis kesehatan atau pandemi itu menyebabkan krisis ekonomi, hanya sebatas itu, belum sampai masuk kepada krisis sosial. Nah, hampir seluruh negara berupaya untuk mengatasinya. Waktu itu simpel, sederhananya yang disampaikan kepada setiap pemerintah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi yang muncul karena pandemi, selesaikan pandeminya selesai, aktivitasnya dibuka kembali, maka ekonominya bisa berjalan. Sesimpel itu. Makanya saat itu dan hampir semua negara fokus bagaimana menyelesaikan pandeminya. Makanya di 2021 sudah mulai muncul itu yang namanya vaksin, yang kita lihat bahwa di akhir 2021 program vaksin juga sudah mulai berjalan di kita ya, tapi di beberapa negara sudah berjalan, itu membuat adanya recovery. Dan tidak hanya vaksin saja, hampir semua negara juga concern untuk membelanjakan dana atau anggarannya untuk mengatasi ekonomi masing-masing di setiap negara. Ambil contoh kayak di Indonesia, pemerintah kita memang tadi punya program PEN, ya, menganggarkan tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi juga untuk bantuan sosial, subsidi, memberikan peningkatan anggaran sosial untuk mendongkrak tadi belanja atau konsumsi masyarakat. Karena pada saat di 2020 kita tahu banyak aktivitas perusahaan berhenti sehingga banyak munculnya pengangguran, bahkan cukup banyak juga tadi bahwa pekerja-pekerja tidak memperoleh pendapatan, sehingga itu yang dilihat pemerintah menjadi kondisi yang cukup urgent sehingga mereka menggelontorkan cukup banyak dana untuk anggaran mereka untuk program tadi. Nah, di 2021 seiring dengan vaksin yang ada, aktivitas sudah mulai pelan-pelan dibuka, mulai terjadi recovery. Jadi aktivitas masyarakat berjalan, perusahaan sudah mulai buka, masyarakat sudah mulai bekerja, kembali memperoleh pendapatan, sehingga mereka sudah mulai lagi mendorong atau meningkatkan konsumsinya, sehingga
ketika dalam proses recovery ini, inflasi naik karena tadi konsumsi meningkat, otomatis harga-harga barang juga ikut meningkat. Tapi peningkatan yang terjadi di tahun 2021 ini belum direspon oleh bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Karena waktu itu bank sentral masih menganggap bahwa kenaikan inflasi yang terjadi saat itu cukup wajar karena tadi contoh pemerintah menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk mensupport konsumsi masyarakat melalui program bantuan sosial. Dan saat itu kenaikan inflasi belum direspon. Di 2021 begitu terjadi recovery ekonomi, akhir 2021 ekspektasi pasar itu cukup happy sekali di 2022. Artinya bahwa di 2022 dengan kondisi pandemi yang sudah semakin membaik, bisa dibilang resiko kematian untuk pandemi atau virus COVID ini bisa dibilang semakin kecil lagi, aktivitas semakin membesar lagi, sehingga mereka punya harapan yang besar waktu itu di 2022 bahwa ekonomi akan kembali melaju. Tapi ternyata waktu itu di bulan Februari, awal Februari 2022, kejadian Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Dan kalau kita lihat ini memberikan kejutan yang cukup signifikan. Jadi bisa dibilang kondisi saat itu bahwa perang Rusia Ukraina tidak berdiri sendiri ternyata. Ternyata di sisi Amerika atau NATO yang di dalamnya ada Amerika, Uni Eropa itu menjadi sekutu Ukraina. Sehingga eskalasinya tidak hanya sekedar Rusia dan Ukraina, jadi semakin besar. Bahkan ini juga cukup membuat tadi bahwa supply chain global kembali terganggu karena tadi negara Rusia ini punya kontribusi yang besar terhadap komoditi energi dan juga komoditi pangan, sehingga ini juga berkontribusi terhadap gangguan tadi. Jadi kondisi itu yang membuat tadi bahwa recovery yang seharusnya terjadi yang berlanjut di 2022 kembali berhenti. Kita lihat di 2022 itu pertumbuhan ekonomi global diakhiri dengan pertumbuhan 2,9%. Jadi inflasi tadi naik karena faktor kenaikan ekonomi. Begitu terjadi perang Rusia-Ukraina, ini dari sisi supply mengalami gangguan. Jadi inflasi di 2022 itu naik tajam. Itu dari faktor demand, yang kedua dari faktor supply. Kita kan tahu bahwa sumber inflasi ada dua secara teori ekonominya, yaitu oleh demand, yang kedua oleh cost. Nah, kalau demand ini muncul dari permintaan. Jadi kalau misalnya terjadi permintaan, maka harga barang akan mengalami kenaikan. Yang kedua karena cost. Cost ini bisa salah satunya tadi karena gangguan distribusi, gangguan penawaran itu menyebabkan cost-nya meningkat atau jadi harga barangnya meningkat. Jadi dua ini yang terjadi pada inflasi di 2022. Inflasinya naik tajam. Jadi Amerika saat itu inflasinya masih di kisaran 2-4%, di 2002 naik menjadi 9%. Jadi ini bisa dibilang cukup mengejutkan sehingga respon bank sentral, tidak hanya bank sentral Amerika, hampir seluruh bank sentral global itu secara responsif menaikkan suku bunga. Itu cara untuk meredam supaya inflasinya bisa turun. Karena tadi bahwa dalam proses ekonomi yang sedang bertumbuh, inflasi itu menjadi musuh utama. Jadi kalau inflasinya terjadi kenaikan yang tidak abnormal atau secara signifikan, itu bisa mengganggu pertumbuhan. Sehingga tadi concern bank sentral adalah bagaimana meredam inflasi dengan kebijakan yang mereka punya. Bank sentral punya kebijakan yaitu kebijakan suku bunga. Jadi saat itu hampir seluruh bank sentral yang dipimpin oleh Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya sejak bulan Maret 2022 terus mengalami dinaikkan secara signifikan. Bahkan kenaikan ini bisa dibilang kenaikan tercepat, kenaikan yang paling tinggi dalam 2-30 tahun terakhir. Jadi ini kejadian di 2022 sehingga dalam kondisi tadi terjadinya perang Rusia-Ukraina, inflasi yang kembali diperparah dengan kondisi perang Rusia-Ukraina, hampir seluruh bank sentral menaikkan
suku bunganya secara cepat dengan level yang cukup tinggi, sehingga di 2022 ekonomi diakhiri dengan pertumbuhan 2,9. Jadi dari 5,9 di 2021 pertumbuhannya menyusut 2,9. Bisa dibilang ini penyusutannya hampir 50%. Nah, di 2022, di akhir 2022 ini yang menjadi case pembahasan kita saat ini atau tema diskusi kita di malam ini. Di akhir 2022 orang melihat 2023 itu menjadi tahun yang paling berat. Kenapa dikatakan paling berat? Yang pertama tadi bahwa memasuki tahun 2023 bisa dipastikan bahwa perang Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Bahkan eskalasinya juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua, bahwa sampai di 2023, awal 2023, Bank Sentral masih dalam proses menaikkan suku bunganya. Yang ketiga, itu kondisi inflasi juga masih belum turun. Yang keempat, ini dia yang membuat membedakan antara 2022 dan 2023. Kalau tadi yang tiga tadi kan ada juga di 2022. Nah, yang membedakan 2023 ini yang semakin berat itu adalah, jadi ketika Bank Sentral itu menaikkan suku bunganya, hitung-hitungannya 6 bulan setelah itu baru terasa dampak ekonominya. Jadi kalau di 2022 dari bulan Maret sampai di Desember 2022 itu Bank Sentral secara keseluruhan global menaikkan suku bunganya, maka dampak ekonomi akan terlihat di 2023. Nah, ini yang membedakan bahwa 2023 itu jauh lebih berat karena orang akan melihat dampak ekonominya akan terjadi di 2023. Kita kemarin melihat ya di bulan April kita dengar bagaimana beberapa bank di Amerika Serikat itu mengalami collapse. Ya, SVB dan beberapa bank besar yang lainnya collapse karena faktor apa? Karena likuiditas. Itu menunjukkan bagaimana kenaikan suku bunga yang sudah terjadi sepanjang 2022 sampai awal itu mampu membuat bank-bank di Amerika collapse. Jadi kita bisa kebayang bahwa ternyata kenaikan suku bunga ini cukup efektif untuk bisa yang tadi kan kita tahu di awal bahwa biasa Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk meredam kenaikan ekonomi. Salah satunya, kalau ekonominya terlalu cepat naik, salah satu kebijakan untuk meredamnya adalah kenaikan suku bunga. Tapi yang dilakukan sepanjang 2022 ini sampai di awal 2023 ini sangat responsif, sangat masif, sehingga kita bisa melihat dampaknya bahwa di awal tahun kemarin beberapa bank di Amerika collapse. Nah, jadi ini kondisi landscape-nya. Jadi nanti artinya bahwa faktor-faktor yang akan kita lihat di 2023 yang menjadi pemberat pertumbuhan ekonomi global, ya, yang juga akan memberatkan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia, itu runtutan dari beberapa tahun sebelumnya, ya. Jadi ini dinamika ekonomi global dalam 5 tahun terakhir. Next. Oke. Kita lihat, saya ulangi lagi, saya ada beberapa penekanan. Ini kondisi proyeksi inflasi tahun ini. Jadi kalau kita lihat Amerika tadi di pertengahan 2022 inflasinya sampai di 8 sampai 9%. Tahun 2023 itu ditargetkan 3,7%. Sampai saat ini inflasinya masih di kisaran 5%. Jadi diharapkan nanti akhir tahun inflasi Amerika turun ke 3,7%. Ya, kita lihat nih beberapa negara-negara yang lainnya, kita lihat nih yang cukup ekstrim, Turki 44%, Argentina 85% inflasinya. Jadi kebayang ya, kalau harga itu naik 85%, sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi naiknya masih single digit. Jadi hampir sama, kita gaji naik 5%, atau misalnya uang bulanan kita naik 5%, tapi ternyata biaya makan itu naik 50-60%. Jadi bisa kebayang kenaikannya jadi tidak berguna sama sekali. Ini yang ditakutkan. Jadi
saya tekankan lagi yang menjadi fokusnya bahwa di tahun 2021 itu terjadi pemulihan ekonomi pasca Covid. Dan kondisinya, kondisi rantai pasokan supply kan belum stabil karena Cina kemarin bermasalah mengalami pembatasan sehingga kebanyakan tadi pasokan global itu atau rantai pasokan global, Cina punya porsi yang besar terhadap perdagangan secara global sehingga ketika Cinanya bermasalah karena faktor Covid tadi itu sedikit mengganggu supply chain secara global. Itu membuat inflasi di 2021 naik. Dari 1,9 naik ke 3,5% di 2021. Tapi di level inflasi yang sebenarnya sudah bisa menjadi warning, belum ada respon dari bank sentral. Nah, pada tahun 2022, inflasi tadi yang sudah naik karena faktor recovery ekonomi pasca COVID dan juga kondisi rantai pasokan diperparah oleh faktor perang Rusia-Ukraina. Jadi kita lihat inflasinya naik cukup signifikan. Bahkan IMF itu perkirakan 2022 inflasi secara global itu di angka 8,8%. Jadi dari 3,5% naik ke 8%, cukup signifikan. Padahal kita lihat tadi pertumbuhan ekonominya di angka 3 sampai 3,4%. Jadi bisa dipastikan di 2022 itu bisa dikategorikan stagflasi. Pertumbuhan kenaikan harga barangnya jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan. Nah, di 2022 hampir seluruh bank sentral naikkan suku bunga karena merespon tadi inflasi yang cukup bukan cukup lagi, naik cukup signifikan. Dari periode Maret 2022 sampai Maret 2023, Fed itu sudah naikkan 4,7,5% atau 475 basis point. Bank Sentral Eropa, Eropa Central Bank (ECB) itu naik 350 basis point. Bank Indonesia kita dari Maret 2022 sampai Maret 2023 naikkan hanya 225 basis point atau 2,25%. Nah, ini tadi di Mei kemarin The Fed kembali memutuskan menaikkan suku bunganya 25 basis point. Berarti dari Maret 2022 sampai di Mei 2023 itu The Fed sudah naik 500 basis point atau 5%. Suku bunganya naik 5%. Jadi sederhananya kalau apa sih dampak yang bisa kita lihat? Contoh, suku bunga ketika suku bunga acuan itu naik misalnya 5%, maka suku bunga kredit juga akan mengalami kenaikan. Jadi kalau suku bunga kredit akan mengalami kenaikan, suku bunga pinjaman akan mengalami kenaikan, maka orang akan berpikir untuk mencari pinjaman. Orang akan berpikir 2 kali untuk melakukan pinjaman. Karena tadi cost dari pinjamannya naik gara-gara suku bunganya naik. Nah, yang poin ketiga, dampak kenaikan suku bunga yang agresif tersebut baru akan terefleksi secara penuh pada ekonomi 2023. Ini yang membuat tadi bahwa ekonomi 2023 itu kelihatan lebih berat dari 2022 karena faktor tadi kenaikan suku bunga atau dampak suku bunganya. Masih satu poin lagi kurang nih, tadi ada 4 poin di slide ini. Nih, catatan yang poin keempat yang juga menjadi penting. Jadi proses ekonomi global dan seluruh negara itu bisa keluar dari dampak pandemi COVID, mereka itu menganggarkan anggaran belanja yang cukup signifikan, di mana sumbernya mereka ambil dari hutang. Jadi bisa dibilang setelah COVID mereda dan ekonomi mengalami recovery, itu menyisakan hutang yang cukup tinggi di hampir seluruh negara. Jadi pemerintah, swasta itu banyak menerbitkan hutang di 2020, 2021 sampai di 2022. Jadi bisa kebayang bahwa ketika suku bunga tadi naik 500 basis point, ternyata pinjaman juga atau hutang mengalami kenaikan. Indonesia juga kalau saya catat itu waktu Januari 2020 itu hutang pemerintah kita kurang lebih di angka 4.000 triliun. Januari 2020, Desember 2021
posisinya naik ke 6.000 triliun. Desember 2022 posisinya naik ke 7.000 triliun. Jadi ada penambahan 3.000 triliun. Kalau saya ambil contoh di Indonesia karena faktor pandemi COVID. Jadi pemerintah itu sepanjang 2020 sampai 2022 untuk program pemulihan ekonomi nasional, atau teman-teman atau adik-adik pernah dengar istilahnya PEN, itu budgetnya hampir 1.600 triliun. Jadi untuk program ekonomi nasional, belum lagi tadi bahwa pemerintah kan masih tetap menjalankan beberapa program-program strategis ya dalam masa pandemi. Itu yang membuat tadi bahwa ternyata hutang kita naik mencapai 3.000 triliun dari 2020 sampai 2022. Jadi kebayang, kalau misalnya ya kita ambil catatan kasarnya aja ya, hitungan sederhananya, kalau hutang 3.000 triliun, anggap misalnya bunganya 5%. Kalau 3.000 triliun, bunganya 5%, berarti kurang lebih 150 triliun bunganya per tahun. 150%. Nah, 150% itu kalau misalnya bunga naik 1%, itu kan bisa dibilang kalau 3.000 triliun itu 1%-nya 30 triliun. Jadi kalau bunga nasionalnya naik nih 5%, karena kan bunga acuan sudah naik 5%, artinya ada penambahan kurang lebih 150 triliun hanya bunganya doang. Jadi kebayang bagaimana tadi bahwa 2022 itu setelah selesai penanganan COVID, ternyata negara-negara hampir di seluruh dunia itu menyisakan kenaikan hutang yang cukup signifikan. Pada fase itu ternyata kondisi suku bunga sedang mengalami kenaikan yang juga cukup signifikan, dan ini akan dilihat nanti di 2023. Oke, next. Kita akan lihat tadi, saya ambil beberapa kenaikan hutang sebelum-sebelumnya. Ini government debt. Jadi kan hutang pemerintah, sebenarnya masih ada lagi yang namanya hutang swasta. Tapi saya ambil aja hutang pemerintah. Jadi ini rasio hutang pemerintah terhadap GDP atau PDB. Lihat ya, mengalami kenaikan di 2020 sampai 2022. Enggak hanya negara berkembang dan negara kecil, bahkan negara-negara besar seperti Amerika, Euro, Cina itu hutangnya naik signifikan. Jadi kalau melihat report IMF di akhir 2022 itu, ini dari yang hutang swasta. Saya yang di grafiknya hutang pemerintah, kalau yang hutang swasta juga sama. Rasio hutang swasta global terhadap GDP itu mencapai 159% di tahun 2020. Di 2019 hanya 146, jadi kelihatan naikannya dari 146 naik ke 159. 2021 sedikit turun rasio utang swasta terhadap GDP. Tapi penurunannya itu bukan karena hutang berkurang, tapi karena pembaginya yaitu GDP yang membesar, sehingga bisa dipastikan bahwa penurunan rasio debt to GDP ini bukan karena hutangnya turun, tapi GDP-nya yang meningkat karena tadi adanya recovery ekonomi. Jadi kebayang kalau misalnya hutang swastanya sudah di atas GDP, bahkan beberapa negara seperti Amerika tuh hutang rasio government debt-nya juga sudah di angka 130 triliun. Jepang lebih parah lagi, di atas 250-an. Jadi kalau digabung hutang pemerintah, hutang swasta, jadi bisa kebayang ternyata lebih jauh di atas pendapatan atau kemampuan negaranya. Nah, ini kondisi hutang tadi yang juga menjadi concern-nya. Oke, next. Kali klik, oke, cukup. Oke, sip. Nah, oke, ini 2000 dalam kondisi yang seperti tadi, historis, IMF dan juga Bank Dunia itu memproyeksikan bahwa di 2023 akan ada penyusutan pertumbuhan ekonomi global. Jadi kalau IMF itu dari 3,4% pertumbuhan ekonomi di 2022,
diperkirakan 2023 turun ke 2,8%. World Bank atau Bank Dunia itu lebih parah lagi. Mereka perkirakan di 2023 pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 1,7%. Jadi, proyeksi-proyeksi ini menunjukkan bagaimana memang tadi bahwa memang seluruh ekspektasi global itu menempatkan bahwa ekonomi di tahun 2023 itu menjadi ekonomi terberat. Ya, kalau kita lihat nih beberapa proyeksi IMF, World Bank sebenarnya masalahnya di 2023. Kalau kita lihat di 2024, hampir semuanya memastikan bahwa 2024 itu pertumbuhannya akan lebih tinggi dibandingkan 2023. Jadi memang titik bottom ekonomi itu adalah 2023. Ujian ekonomi secara global itu terjadi di 2023. Itu dia kenapa tadi bahwa kalau kita lihat juga Pak Jokowi dan juga Bu Sri juga bilang bahwa 2023 itu yang memang perlu diwaspadai. Nah, kita lihat bahwa lanjutan kenaikan suku bunga ternyata masih berlanjut nih di 2023. Bahkan Mei tadi, 2 hari yang lalu The Fed kembali naikin suku bunga karena The Fed pengen memastikan bahwa inflasinya nanti di 2024 bisa sampai ke level normal, yaitu 2%. Padahal kita tahu bahwa sampai saat ini level inflasi di Amerika masih di batas 5%. Jadi lanjutan kenaikan suku bunga, eskalasi perang Rusia-Ukraina ditambah dengan tadi refleksi penuh dari kenaikan suku bunga terhadap ekonomi menjadi latar belakang munculnya ancaman resesi di tahun 2023. Jadi ini masih dalam konteks atau kosakata yang digunakan adalah ancaman resesi. Karena tadi bahwa di 2023 meskipun terjadi penurunan pertumbuhan, tapi sejumlah lembaga besar seperti World Bank, IMF masih perkirakan masih menyisakan pertumbuhan walaupun kecil. Nah, skenario terbaik adalah dengan kenaikan suku bunga yang sudah cukup signifikan dimulai dari tahun 2022 sampai 2023 diharapkan inflasinya bisa turun. Jadi skenarionya begitu nanti sudah dinaikkan suku bunga nih secara masif, inflasinya nanti akan turun. Nanti begitu inflasinya sudah mulai turun, berarti efektif kebijakan kenaikan suku bunganya. Kalau inflasinya mulai turun, artinya nanti bank sentral sudah bisa menurunkan suku bunga. Sehingga ketika nanti inflasi turun, suku bunga mulai turun, itu akan memberikan ruang pertumbuhan bagi ekonomi. Itu dia mengapa bahwa hampir seluruhnya sepakat 2024 ekonomi akan meningkat pertumbuhan ekonominya. Nah, itu kan skenario idealnya. Cuma yang menjadi permasalahan bahwa di 2023 ini kan kita masih menyisakan konflik Rusia dan Ukraina. Ini sulit diprediksi. Apakah akan mereda atau akan menurun tensinya atau bahkan bisa juga probabilitasnya akan meningkat eskalasinya dengan skala yang lebih besar lagi. Kita kalau dengar pemberitaan sekarang beberapa negara-negara sekutu sudah mulai mengirimkan bantuan. Bantuannya bukan bantuan kemanusiaan lagi, tapi bantuan militer. Ya, seperti misalnya armada dan sebagainya. Makanya ini kita tidak tahu eskalasinya seperti apa. Karena kita tahu bahwa di 2022 sudah pasti perang Rusia dan Ukraina itu berkontribusi atau memperparah kondisi inflasi. Jadi sekarang tadi skenario baiknya bahwa skenario idealnya bahwa inflasi akan turun, suku bunga juga akan diturunkan sehingga ada ruang untuk ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Tapi sekarang kalau misalnya inflasinya tidak turun-turun, artinya bahwa bank sentral akan tetap mempertahankan suku bunga dalam kondisi yang tinggi. Ketika ini berlangsung lebih lama, dampaknya akan semakin berat bagi ekonomi. Jadi kalau misalnya ini sekarang suku bunga Amerika ada di 5% tingkat suku bunganya. Kalau ternyata ini bertahan lama, ini akan semakin memberatkan ekonomi. Skenario terbaik tadi ini berharap tidak berlangsung lama, berharap nanti di semester kedua 2023 sudah bisa turun. Tapi ini kan skenario terbaiknya, makanya ini skenario terbaik, tapi
global atau pasar juga melihat bahwa ada kemungkinan inflasi jangan-jangan nggak turun-turun walaupun suku bunga sudah tinggi. Yang kedua, eskalasi Rusia Ukraina bisa di luar kendali. Jadi bisa dibilang 2023 ini menjadi tahun terberat. Jadi di ke 5 slide saya ini, saya ingin kita semua mendapat semacam kesepakatan bahwa kenapa 2023 menjadi kondisi terberat. Dan ini yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Jadi bisa dibilang sebenarnya ekonomi Indonesia di 2023 itu tidak ada permasalahan ekonomi domestik. Terbesar adalah dari faktor eksternal tadi. Jadi sekarang teman-teman bisa melihat bahwa posisi ekonomi kita sebenarnya di domestik betul-betul clean dari sisi sentimen negatif. Jadi memang tantangan terbesar dari eksternal. Nah ini yang tadi bicara masalah munculnya kata resesi. Jadi ini hanya lebih kepada ancaman resesi. Ekspektasi sampai sejauh ini masih bisa tumbuh, tapi tidak mengalami resesi. Jadi untuk resesi next, saya mendefinisikan resesi. Mungkin teman-teman juga sudah banyak juga yang paham. Definisi resesi secara konsensus dalam ekonomi makro itu kemerosotan atau penurunan. Jadi penurunannya ukurannya seperti apa? Konsensusnya adalah, jadi kalau di sebuah ekonomi dikatakan resesi ketika tadi bahwa pertumbuhan ekonomi realnya bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Jadi waktu Indonesia di pandemi COVID tahun 2020 kita mengalami resesi karena lebih dari 2 kuartal ekonomi kita mengalami pertumbuhan negatif. Jadi terkontraksi. Jadi turun ke bawah. Jadi bukan penurunan pertumbuhan, enggak, tapi mengalami pertumbuhan negatif. Jadi ini juga ada di ekonomi Julius Siskin juga mendefinisikan resesi juga seperti itu, yaitu negara yang mengalami pertumbuhan PDB negatif selama 2 kuartal berturut-turut, atau mungkin kalau teman-teman juga baca textbook-nya Paul Samuelson juga mendefinisikan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi ini hanya sebatas istilah ya, untuk menggambarkan kondisi. Intinya adalah resesi penurunan ekonomi. Jadi ini hanya sebuah istilah saja untuk menggambarkan kondisi ekonomi. Artinya bahwa ketika sebuah negara dicap mengalami resesi itu adalah kondisi historis. Ya, kita bisa mengatakan sebuah negara mengalami resesi itu kan berarti indikatornya adalah data historisnya. Seperti kita bilang bahwa Indonesia resesi di 2020, itu kan historis. Jadi ini untuk menggambarkan level kondisi atau mendeskripsikan sebuah kondisi ekonomi. Jadi hanya sebatas istilah, jadi kita nggak perlu memperdebatkan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia dapat dipastikan survive? Tadi kita sepakat survive ini karena di 2021 dan 2022 ekonomi kita tumbuh cukup signifikan. Kalau ekonomi global 2022 itu mengalami perlambatan pertumbuhan. Tapi Indonesia enggak. Kita dari 3% di 2021 naik menjadi 5% di 2022. Jadi ekonomi kita super strong di 2022. Jadi 2022 ketika ekonomi global mulai melambat pertumbuhannya, mulai mengecil pertumbuhannya, Indonesia naik cukup signifikan hingga 5,3% 2022. Nah sekarang survive-nya artinya bahwa apakah kita masih bisa tumbuh di 2023 ketika kita melihat kondisi eksternal. Nah sekarang untuk menjawab ini nanti kita akan sama-sama nilai. Saya akan menampilkan kondisi pertumbuhan ekonomi atau ekspektasi pertumbuhan ekonomi di 2023. Tentu berdasarkan apa sih yang membentuk faktor pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita lihat kan pembentuk faktor ekonomi, kita juga kita juga belajar dari textbook ilmu ekonomi.
terkait dengan faktor pembentukan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Next, slide berikutnya. Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi atau PDB negara itu kan ada konsumsi, ada investasi, atau kalau di bahasa kita pembentukan modal tetap domestik bruto, ada ekspor impor. Jadi konsumsi, investasi plus ekspor dikurang impor itu pembentuk PDB. Jadi kalau pengen menganalisa bagaimana potensi pertumbuhannya, maka kita akan analisa konsumsinya seperti apa. Back sebelum slide selanjutnya, slide sebelumnya. Kita akan sedikit lebih melihat lebih dalam terkait dengan struktur PDB Indonesia. Ini strukturnya. Jadi ini berdasarkan harga berlaku. Jadi kan kalau teman-teman pernah dengar yang dikeluarkan BPS kan PDB atas dasar harga berlaku, PDB atas dasar harga konstan. Nanti kalau masih yang belum tahu mungkin tanya aja nanti ke dosennya, karena ini waktunya juga kita terbatas. Jadi yang saya pakai di sini harga berlaku. Ini saya ambil periode PDB kita tahun 2000, 2010, dan 2022. Jadi PDB Indonesia di 2022 berdasarkan harga berlaku itu 19.588 triliun. Kelihatan ya di tabelnya. Nah, kontribusi terbesar atau kontribusi terbesar pertumbuhan, bukan pertumbuhan, tapi produk domestik bruto kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu di 2022 10.160 triliun. Jadi bisa dibilang porsinya hampir di 55%. Jadi bisa dibilang kalau konsumsi rumah tangga di Indonesia naik signifikan, maka bisa dipastikan karena porsinya cukup besar terhadap PDB kita, maka itu akan memastikan terjadinya atau Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi. Jadi karena tadi kalau udah porsinya 55%, naik 1% saja itu bisa berkontribusi 0,5% terhadap keseluruhannya. Setelah konsumsi rumah tangga itu porsi atau kontribusi yang terbesarnya ada pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik. Jadi kalau misalnya ada investasi dari luar, misalnya dia bangun pabrik, itu masuk ke dalam pembentukan modal tetap domestik bruto. Kalau ada misalnya perusahaan Astra, dia mendirikan pabrik di domestik, itu juga masuk pembentukan modal tetap domestik bruto. Jadi pembentukan modal tetap domestik bruto ini investasi yang sifatnya di atas 1 tahun, biasanya berbentuk fisik. Itu porsi terbesar kedua. Yang ketiga adalah tadi neraca perdagangan atau ekspor dan impor. Kita bisa melihat tuh ekspor dan impor porsinya juga cukup besar. Ekspor kita di 2022 4.700-an triliun, impor kita 4.000 triliun. Kita bisa melihat tuh pertumbuhan per tahun, periode dari 2000 sampai 2010 contohnya. Di periode 2000 sampai 2010 pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 16% per tahun. Di periode 2010 sampai 2022 pertumbuhannya 8,6% per tahun. Jadi kita bisa melihat bahwa memang tadi Indonesia itu memang kekuatan terbesarnya ada di populasi. Dan terlihat bagaimana konsumsi populasi masyarakat Indonesia itu punya porsi yang besar terhadap PDB kita. Jadi sekarang komponennya di 2012 itu 55%. Nah, di dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga ini, itu paling besar itu porsi konsumsi makanan minuman, 41%. Di dalam yang konsumsi rumah tangga ini ya,
Yang kedua ada transportasi dan komunikasi. Yang ketiga perlengkapan rumah tangga. Yang keempat itu restoran, hotel. Jadi konsumsi makanan minuman, transportasi komunikasi, peralatan rumah tangga, restoran hotel itu porsi terbesar di konsumsi rumah tangga. Oke, sekarang kita akan melihat satu persatu. Artinya kalau kita bilang bahwa kalau resesi maka terjadi penurunan. Artinya bahwa PDB kita akan mengalami kontraksi atau turun. Artinya kalau PDB turun, maka kita akan bisa lihat mana kemungkinan-kemungkinan dari item-item ini yang mengalami penurunan. Atau kalau kita katakan bisa survive atau tumbuh, masih kita melihat kemungkinan untuk tumbuhnya seperti apa di setiap item ini. Kita akan masuk satu-satu. Next. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsumsi rumah tangga. Sebelumnya, slide sebelumnya ya. Slide 8. Terus, oke, ini dia. Nah, sekarang kita akan masuk ke melihat seberapa besar konsumsi rumah tangga yang menjadi porsi terbesar terhadap GDP kita. Artinya ketika dia bisa tumbuh, maka ini akan berkontribusi besar dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi di 2023. Oke, konsumsi tentu tadi ada faktor inflasi. Artinya gini, ketika inflasi meningkat, maka ada potensi terjadi penurunan konsumsi. Itu yang kita pelajari dalam textbook ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana kondisi inflasi di Indonesia, kita bisa melihat ekonomi kita di kuartal keempat 2022, ekonomi kita tumbuh 4,4%, kurang lebih di atas 4%-an lah. Padahal saat itu inflasi kita sudah di angka 5-6%. Jadi meskipun inflasi sudah naik 5-6% di kuartal keempat 2022, ternyata ekonomi kita masih bisa tumbuh di atas 4%. Nah, sekarang di semester pertama 2023, inflasi kita mengalami penurunan. Jadi sekarang angka terbaru, April itu inflasi kita ada di 4,4%. Jadi sudah turun ya di kuartal keempat 2022 5-6%. Di April sudah 4,4%, di Maret 4,9%. Jadi sudah turun. Jadi kalau di situ kita bisa dibilang optimis bahwa ketika inflasi di 5-6% aja masih bisa tumbuh, maka ketika terjadi penurunan di awal tahun 2023, maka konsumsi kita mungkin masih akan solid. Ini menjadi gambaran bagaimana di 2023 awal tahun ini harusnya bahwa konsumsi, pertumbuhan atau daya konsumsi masyarakat tidak akan terganggu dengan kondisi inflasi karena inflasi kita mengalami penurunan di kuartal pertama 2023. Saya ambil lagi data indeks PMI, Purchasing Manager Index ini yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi di seluruh negara juga hampir semua negara mengukur yang namanya indeks PMI. Jadi indeks PMI ini adalah indeks untuk perusahaan manufaktur. Kita tahu bahwa sektor atau industri terbesar adalah industri manufaktur atau perusahaan atau sektor yang sifatnya pengolahan. Jadi kalau perusahaannya melakukan pengolahan, maka dia dikategorikan industri manufaktur. Nah, membaca indeks PM ini seperti apa? Jadi kalau indeksnya di bawah 50, artinya perusahaan manufaktur itu sedang mengalami defensif atau sedang melakukan penurunan aktivitas atau sedang mengerem ekspansinya kalau di bawah 50. Tapi kalau di atas 50 itu menunjukkan bahwa sektor manufakturnya sedang berekspansi. Berekspansi artinya apa? Sedang melakukan belanja. Karena ketika perusahaan melakukan ekspansi, maka dia akan melakukan yang namanya belanja. Seperti misalnya bangun pabrik, penambahan pegawai, penambahan kapasitas, itu yang masuk dengan fase ekspansi. Nah, di kuartal 1 ini,
indeks PMI kita itu yang diukur oleh Bank Indonesia itu ada di level 54,8. Jadi ini naik signifikan. Tadi kita bilang bahwa di kuartal keempat 2022 itu ekonominya tumbuh di atas 4%-an, 4,4% kalau nggak salah. Indeks PMI-nya di 50,7. Di kuartal pertama ini indeks PMI-nya naik signifikan lagi 54,8. Berarti bisa dibilang bahwa fase ekspansi perusahaan manufaktur kita, industri manufaktur kita di kuartal pertama ini jauh lebih ekspansi dibandingkan kuartal keempat 2022. Bisa dibilang belanjanya mengalami peningkatan. Jadi ini bisa mencari sebuah korelasi bagaimana ketika perusahaan menaikkan belanjanya, menambah kapasitasnya, ambil contoh menambah pegawainya, maka sudah pasti belanja masyarakat juga akan meningkat. Ini yang diukur oleh Bank Indonesia 54,8. Lembaga internasional seperti S&P April itu mengukur indeks PMI kita ada di 52,7, sama di atas fase ekspansi. Artinya ini menunjukkan bahwa industri manufaktur kita sampai di April itu masih terus melakukan fase ekspansi. Nah, yang ketiga saya ambil lagi data dari indeks keyakinan konsumen. Jadi indeks keyakinan konsumen ini untuk mengukur seberapa yakin para konsumen ini terhadap kondisi ekonomi yang ada. Biasanya ketika dia yakin terhadap kondisi ekonomi yang ada, itu berarti menunjukkan bahwa belanja dia akan tetap dipertahankan, konsumsi dia akan tetap dipertahankan. Justru sebaliknya, ketika dia melihat kondisi ekonominya sedang turun, maka belanjanya juga akan diturunkan. Nah, kondisi di kuartal pertama itu indeks keyakinan konsumen kita yang diukur oleh Bank Indonesia juga mengalami kenaikan 119,7, naik di atas kayaknya ada poin yang belum kebaca. Sekali lagi tekan untuk poin ketiga di slide ini. Nah, jadi di kuartal pertama indeks keyakinan konsumen kita naik 122,9, naik dari posisi 119,7. Jadi bisa dibilang dari slide ini kondisi kuartal pertama itu 2023 jauh lebih bagus dari 2022 kuartal keempatnya. Jadi kalau kuartal keempat 2022 tumbuh 4,4%-an, harusnya dengan data ini kuartal pertama harus tumbuh lebih tinggi dari itu. Next, slide berikutnya. Apalagi yang bisa dilihat. Nah, ini ada kecepatan. Oke. Rata-rata proporsi pendapatan ya, ini data dari Bank Indonesia bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi itu di Maret naik dari 75,7% meningkat dari 75%. Jadi maksudnya apa? Bahwa rata-rata itu kalau misalnya dari gaji 100%, itu yang dibelanjakan untuk konsumsi itu 75,7%. Jadi kelihatan tuh di chart sebelah kiri, terjadi kenaikan anggaran konsumsi masyarakat. Dari 75% di bulan Desember, itu naik menjadi 75,7%. Yang mengalami penurunan itu adalah tabungan. Jadi di kuartal pertama ini masyarakat atau konsumen kita itu anggaran tabungannya turun sedikit, dia menaikkan anggaran konsumsinya. Itu ngebacanya. Jadi bisa dibilang bahwa kalau melihat dari data Bank Indonesia ini, maka kuartal 1 itu konsumsi akan meningkat. Yang berikutnya data terakhir ini penyaluran kredit. Di kuartal pertama 2023 itu penyaluran kredit perbankan di seluruh Indonesia tumbuh 10,3%. Jadi ini lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama 2021 yang hanya tumbuh 6,02%. Jadi kelihatan ya kalau melihat grafik pertumbuhan kredit perbankan, kita lihat linier dengan pertumbuhan ekonomi.
Jadi ketika ekonomi kita di 2020 mengalami kontraksi atau resesi yang cukup panjang, hampir 4 kuartal, pertumbuhan kredit di fase itu mengalami pertumbuhan negatif juga. Di 2021 ketika ekonominya sudah mulai pull up, naik, kita lihat angka penyaluran kredit juga mengalami kenaikan. Jadi ada linearitas antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan ekonomi atau konsumsi masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari konsumsi ini sepertinya tadi porsi konsumsi juga cukup besar, sangat besar, terbesar di pertumbuhan ekonomi kita. Jadi di kuartal pertama ini sepertinya ekonomi kita masih cukup baik, bahkan kalau lihat dari data ini harusnya bisa lebih tinggi dari angka pertumbuhan kuartal keempat. Jadi makanya sejumlah ekonom dan juga institusi perkirakan bahwa sampai di kuartal pertama ekonomi kita masih bisa tumbuh 5%-an. Oke, ini dari item konsumsi masyarakat atau ya konsumsi atau belanja masyarakat. Kita masuk kepada belanja pemerintah. Tadi kita lihat porsinya juga nggak besar ya, konsumsi atau belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia belanja pemerintah itu porsinya kurang lebih 8-9%. Next slide. Ini dia. 2023 ini anggaran APBN kita, pemerintah akan belanja kurang lebih 3.061 triliun. Oke, belanjanya. Nanti tinggal kita lihat, kalau belanja tentu kita nggak pernah masalah, artinya hampir setiap tahun kita selalu bisa merealisasikan belanja. Yang menjadi masalah adalah sumber pendanaan belanjanya. Ini yang menjadi tantangannya. Artinya kalau kita bisa menyelesaikan tantangan pendapatan, kalau membelanjakan kan gampang. Kita tahu bahwa ini sudah pasti belanja itu mudah, yang sulit itu mencari uangnya, kan gitu dia. Nah sekarang belanja tahun 2023 anggaran pendapatan belanja kita 3.061 triliun. Sumber pendapatan negara tahun ini ditargetkan 2.463 triliun. 2.463 triliun itu bersumber dari pendapatan pajak 2021 triliun, pendapatan non pajak atau bukan pajak 441 triliun. Nah, jadi belanja 3.061, pendapatan 2.400 triliun, ada defisit tuh 598 triliun. Defisitnya ini akan bersumber dari penerbitan utang. Jadi kalau melihat dari rencana pemerintah di 2023, tahun ini pemerintah akan menerbitkan atau menambah utang lagi sekitar 598 triliun atau 2,84% dari PDB. Jadi kita punya mandatori undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah itu ada batasan untuk defisit APBN. Jadi secara undang-undang mandatori itu defisit APBN 3%, jadi nggak boleh lebih 3%. Jadi nanti pemerintah di 2024, meskipun dia kalau melihat defisitnya besar, dia harus buat defisitnya di bawah 3% dari PDB. Kalau nggak bisa, dia harus turunkan belanjanya atau naikkan pendapatannya. Nah ini kondisi 2023, sekarang yang menjadi tantangannya adalah bisakah pemerintah meraih pendapatan negara di tahun ini 2.463 triliun. Oke, kita lihat realisasi di tahun 2022. Tahun 2022 itu realisasi pendapatan negara kita itu 2.600 triliun. Jadi bisa dibilang 2023 ini menjadi rekor terbesar sepanjang sejarah tentang raihan pendapatan negara kita. Jadi 2.626 triliun. Itu dari pajak 1.700 triliun, dari pajak yang juga untuk yang bea kepabeanan dan cukai itu 317 triliun, penerimaan negara bukan pajak itu 588 triliun. Jadi ini kondisi realisasi 2022, ini target pendapatan 2023. Jadi concern-nya adalah 2.463. Artinya apa? Optimisme kontribusi belanja pemerintah terhadap ekonomi 2023 akan sangat tergantung dari kemampuan pemerintah atau keberhasilan pemerintah dalam meraih target pendapatan negara. Karena kita kalau bicara masalah membelanjakan, kita nggak ada isu. Nah sekarang faktor pemberatnya apa?
Jadi di 2022 itu kita bisa pecah rekor untuk pendapatan negara itu karena faktor tadi, ada booming harga komoditi. Jadi kita tahu bahwa kita salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya alam. Jadi di 2022 itu ada booming komoditi, harga batu bara yang dulunya yang di 2019 di level 100, 80, 90, 100 US dollar per metric ton, di 2022 itu mencapai 400 dolar metric ton. Sawit dari yang 900 rupiah per kilogram di 2022 naik sampai di 1.900. Jadi kebayang bahwa kita penghasil komoditi, makanya kita mendapat keuntungan yang signifikan dari kenaikan harga komoditi di 2022. Nah, tentu tadi bahwa sampai di April ini harga komoditi udah turun 50%. Kalau batu bara di 2022 di angka 380 sampai 400 US dollar per metric ton, sampai hari ini harga batu bara sudah berada di bawah 200. Jadi turun 50%. Jadi kalau kenaikan komoditi itu menjadi penyebab dahsyatnya pendapatan negara kita di 2022, maka mau nggak mau kita harus mengatakan penurunan harga komoditi di tahun ini itu akan menjadi faktor pemberat dari pencapaian pendapatan negara kita di tahun 2022. Itu yang membuat kenapa bahwa faktor pemberatnya nanti adalah penurunan harga komoditi atau normalisasi harga komoditi. Artinya harga komoditi akan menuju ke harga normalnya. Nah, yang menjadi faktor optimisme apa di perolehan pendapatan negara? Di 2023 ini kan kita tahu bahwa di 2022 itu kita masih dalam pemberlakuan PPKM. Di 2023 kan itu dicabut. Jadi dengan dicabutnya itu aktivitas masyarakat meningkat. Jadi kalau kita lihat di 2023 tentu tadi ada pemulihan industri atau sektor yang terjadi di tahun ini, karena di 2022 ada pembatasan, 2023 dicabut. Jadi otomatis ini akan mendorong aktivitas beberapa industri. Kita bisa melihat simpelnya aja yang paling cepat adalah industri perhotelan. 2022 masih tiarap, 2023 mereka naik cukup signifikan. Jadi yang kedua, faktor optimisme yang 2023 peningkatan konsumsi. Ya kita tahu kemarin di Lebaran juga kita bisa melihat animonya, aktivitasnya juga naik cukup signifikan. Yang ketiga, sampai di kuartal pertama ini penerimaan pajak kita 432 triliun. Jadi kalau kita lihat target penerimaan pajak kita 2.000 triliun, artinya sudah 20-an%. Jadi kalau dibandingkan dengan kuartal pertama 2022, ini kenaikannya di atas 30%. Jadi bisa dibilang sepertinya untuk yang ini juga meskipun tadi ada hal yang berat dari sisi normalisasi harga komoditas, tapi masih ada sentimen positif, seperti misalnya perbaikan sektoral, perbaikan konsumsi, dan kondisi pajak sampai di kuartal pertama yang masih cukup bagus penerimaannya. Nah ini dua item. Item berikutnya, yang ketiga, ekspor import. Next. Oke, ini dia kondisi PMBT tadi ya, pendapatan modal tetap bruto atau investasi. Jadi investasi ada dua, ada yang dilakukan oleh domestik, ada yang dilakukan oleh foreign investor atau investor asing. Jadi kalau misalnya kayak misalnya asing itu contoh yang kemarin pabrik baterai itu kan foreign investor. Kalau misalnya nanti Kalbe Farma perusahaan domestik itu bangun pabrik, itu kategorinya domestic investor. Jadi kita lihat di dalam 20 tahun dalam 10 tahun terakhir kita bisa melihat bahwa investasi di Indonesia itu naik cukup signifikan. 2010 itu total investasi yang masuk ke Indonesia baik itu dari luar dan juga dalam 206 triliun. 12 tahun kemudian di 2022 sudah 1.200 triliun. Jadi kita bisa melihat sekarang bisa dibilang Indonesia itu menjadi target bagi foreign dan juga domestik
mereka melihat Indonesia itu menjadi tempat yang cukup bagus untuk investasi. Kita lihat porsinya di 2022 itu dari 1.270 total investasi, 56%-nya itu berasal dari asing, 44%-nya itu dari domestik. Jadi kita bisa melihat itu yang cat yang merah dan biru itu menggambarkan komposisinya. Jadi kita melihat bahwa ternyata dalam 5 tahun terakhir investor domestik kita semakin confident. Kalau dulu domestik investor kita di 2010 hanya 30-an persenan. Sekarang porsinya sudah naik mencapai 44 persenan. Itu optimisme investor domestik kita dalam melihat kondisi ekonomi Indonesia dan prospeknya. Nah, tahun ini target dari pemerintah itu 1.400 triliun. Jadi tumbuh 10%. Itu targetnya pemerintah. Per kuartal pertama itu realisasinya sudah mencapai 328,9 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan kuartal pertama 2022 sudah tumbuh 16,5%. Nah, 328,9 triliun ini itu berarti sudah mencapai 23,5% dari target. Ini masih satu kuartal, masih ada 3 kuartal berikutnya. Puncaknya biasanya nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, jadi kalau melihat kondisi ini kita melihat bahwa potensi pertumbuhan juga masih ada kalau melihat dari sisi target pemerintah. Pemerintah punya target 1.400 triliun, itu lebih besar dari 1.200, ada pertumbuhan sekitar 10%. Nah, ini dari PMTB, pembentukan modal tetap bruto atau investasi. Next, dari ekspor impor. Ekspor impor porsinya sekarang kurang lebih 30% terhadap PDB kita. Slide berikutnya. Oke, ini data untuk aktivitas ekspor impor kita. Yang biru itu ekspor, yang merah impor. Jadi kita melihat di 2020 sampai 2023 nilai ekspor impor kita itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Kita bisa melihat tadi porsi tujuan ekspor masih dipegang oleh negara-negara Asia. Jadi wilayah Asia dan ASEAN itu kontribusinya 71%. Benua Amerika 14%, Uni Eropa kurang lebih sekitar 10%. Kalau berdasarkan negara itu, Cina masih menjadi tujuan ekspor kita, 23%. Amerika 10%, Jepang, India itu 8%, Malaysia 4,9%. Jadi ini penting juga. Jadi kalau negara Cina itu tumbuh signifikan, itu berkontribusi positif terhadap kenaikan ekspor kita. Jadi kita lihat bahwa ternyata Cina yang banyak berpengaruh terhadap performa ekspor kita ke depan. Makanya ini nanti tinggal kita melihat. Kalau ekonomi Cina-nya kencang tahun ini, maka ekspor kita juga kemungkinan akan bagus. Walaupun tadi di Amerika mungkin ada penurunan, tapi kita melihat porsi Tiongkok jauh lebih besar, sehingga seharusnya kenaikan di ekonomi di Tiongkok akan banyak memberikan nilai lebih terhadap performa ekspor kita. Ekspor kuartal pertama di 2023 kita itu 67,2 miliar, tumbuhnya 1,6%. Jadi memang tumbuh rendah. Jadi kelihatan bahwa ekspor kita masih banyak didominasi oleh komoditi. Ternyata di kuartal 1 2023 harga komoditi mengalami normalisasi, penurunan, sehingga nilai ekspor juga bisa dibilang mengalami penurunan, sehingga kalau kita lihat ekspor kita di kuartal 1 hanya tumbuh di 1,6%. Jadi memang untuk performa ekspor impor ini yang menjadi tantangan terbesar kalau melihat dari item-item yang lain, karena tadi bahwa ekspor kita itu masih didominasi oleh sumber daya bahan baku atau komoditas, sehingga ketika harga komoditasnya turun, maka nilai kita juga akan turun. Jadi faktor terbesarnya tadi normalisasi harga komoditi. Yang berikutnya adalah 2023 kan diekspektasikan akan mengalami perlambatan ekonomi global. Amerika diprediksi turun ekonominya, mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Eropa juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau melihat kondisi itu, maka
ekspor kita ke Amerika dan ekspor ke Uni Repo kemungkinan juga akan mengalami mengalami penurunan pertumbuhan. Nah, oke, dari item-item tadi kita sudah bisa, saya sudah mulai berani menarik kesimpulan terhadap optimisme apakah Indonesia dapat dipastikan survive. Next. Oke, kita tadi melihat proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2023 dari Bank Dunia dan juga IMF itu 4,8 sampai 5%. Jadi dari proyeksi mereka artinya bisa dibilang bahwa Indonesia bisa bertahan. Ekonomi kita di 2022 itu tumbuh 5,3%. Jadi kalaupun nanti misalnya prediksi Bank Indonesia, World Bank benar 4,8 atau misalnya prediksi IMF benar 5%, bisa dibilang kita bertahan. Bisa dibilang kita bisa survive. Karena pertumbuhan 4,8, 5% ini bisa dibilang secara angka memang, secara level memang turun dibandingkan tahun 2022. Tapi kalau secara angka pertumbuhan 4,8% atau misalnya 5% ini udah termasuk angka yang tinggi untuk 2023 dibandingkan negara-negara global. Jadi dengan proyeksi misalnya ambil proyeksi paling buruk kan World Bank ya 4,8%. Anggap saja misalnya Indonesia tumbuh 4,8% di 2023, itu Indonesia masih menjadi negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi ini penting. Karena apa? Ini akan menjadi magnet bagi investasi. Jadi investasi itu sifatnya seperti air. Air itu kan selalu dia mencari tempat yang lebih rendah. Jadi kemana tempat yang rendah, kesitulah air akan mengalir. Hampir sama, investasi juga seperti itu. Investasi itu akan mencari tempat yang memiliki atau memberikan pertumbuhan yang tinggi. Jadi ketika Indonesia nanti di 2023 punya angka pertumbuhan 4,8%, menjadi negara dengan angka pertumbuhan yang tinggi, ini akan menjadi salah satu negara favorit untuk investasi. Makanya tadi dari sisi investasi, kita optimis bahwa akan ada pertumbuhan atau realisasi dari target pemerintah seperti ini akan bisa achieve. Pada kuartal pertama 2023 kita sudah melihat tadi indikator-indikatornya ya. Kita bisa melihat bagaimana inflasi yang masih terkendali, neraca dagang kita juga masih positif, ada ekspansi di sektor manufaktur, penerimaan pajak kita juga masih cukup bagus, realisasi investasi juga cukup bagus, stabilitas rupiah juga cukup baik sekali. Rupiah hari ini ada di 14.700, di akhir tahun 2022 masih di level 15.700, jadi menguat hampir 1.000 penguatannya. Ini menunjukkan bagaimana itu kan rupiah bisa menjadi sebuah signal. Jadi kalau nilai mata uang suatu negara itu meningkat atau menguat, maka kita bisa mendefinisikan atau menginterpretasikan bahwa global atau pasar cukup optimis terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Jadi itu bisa menjadi sebuah interpretasi yang bagus bagaimana penguatan rupiah yang sudah terjadi sampai di Mei ini. Oke, yang keempat, aktivitas Lebaran di tahun ini meningkat signifikan. Jadi kalau meningkat signifikan sudah pasti tadi bahwa belanja masyarakatnya juga akan meningkat. Jadi tentu kalau dibandingkan dengan kuartal pertama kondisi di kuartal kedua 2022 waktu kejadian Lebaran, kuartal kedua ini dorongan faktor Lebaran terhadap ekonominya akan jauh lebih besar. Nah, nanti di kuartal keempat kan kita masuk yang namanya masa kampanye. Kan masa kampanye kita untuk pemilu 2024 itu dimulai dari November 2023 sampai Februari. Jadi November, Desember itu akan ada yang namanya belanja politik. Baik itu dari sisi anggaran pemerintah misalnya melalui KPU atau misalnya belanja dari lembaga non-profit seperti lembaga partai atau misalnya dari masyarakat misalnya untuk calon. Jadi ini juga akan
berkontribusi signifikan di kuartal keempat 2023. Kuartal keempat 2022 kan ini nggak ada. Jadi kelihatan nanti kuartal keempat kita akan terbantu dari aktivitas pelaksanaan atau memasuki proses pemilu 2024. Jadi kalau melihat kondisi ini sebenarnya bisa menjawab tadi apakah Indonesia dapat dipastikan survive dari resesi ekonomi 2023. Oke, next slide. Ini prediksinya Bloomberg. Slide berikutnya. Kelihatan recession probability worldwide 2023 ya. Indonesia itu probability-nya 2% untuk mengalami resesi. Jadi bisa dibilang Bloomberg melihat bahwa potensi untuk Indonesia mengalami resesi itu sangat kecil sekali, 2%. Jadi bisa dibilang ini dipastikan kita tidak akan mengalami resesi kalau melihat probabilitas seperti ini. Kita lihat beberapa negara yang punya potensi yang cukup besar mengalami resesi, itu ada versi Bloomberg-nya. Nah, sekarang kita lihat nih rasio government debt to GDP. Jadi kita lihat negara tertinggi Jepang, jadi sudah pasti negara yang punya utang tinggi dan besar itu potensi resesinya juga cukup besar. Karena beban mereka akan menaik di tahun ini karena faktor tadi, suku bunga yang naik. Yang kedua, dari sisi pendapatan, tahun ini juga kan diperkirakan turun. Jadi kebayang kalau pendapatan turun tapi cost of pinjamannya naik. Itu kan akan cukup memberatkan. Nih, yang berikutnya tingkat inflasi. Jadi kita lihat negara-negara dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi, kebayang kalau inflasinya seperti ini, kita bisa melihat bagaimana konsumsi masyarakatnya. Jadi kalau kita lihat dua tabel ini, rasio government debt to GDP dengan tingkat inflasi, kita bisa melihat posisi Indonesia. Indonesia itu government debt to GDP-nya masih di level 41%. Kalaupun misalnya kondisi worst case, skenario terburuk, kita perlu lagi menerbitkan pinjaman untuk pendanaan, kita masih punya ruang yang cukup besar. Karena space kita masih cukup besar. Rasio government debt kita masih di 41%. Dari sisi inflasi juga kita bisa dibilang kecil, sangat terkendali sekali. 4,3%. Oke, slide terakhir. Kliknya sekali-sekali, biar agak seru karena slide terakhir. Oke, ini bisa menjadi sebuah resume kita, kesimpulan kita. Kalau kita perhatikan ya, dari pandemi COVID 2020, Indonesia itu pemulihannya paling cepat. Yang kedua, ekonominya juga tumbuhnya lebih baik lagi. Artinya pada fase 2022, ekonomi kita sudah melampaui kondisi sebelum COVID. Jadi kita bisa melihat bahwa kecepatan ini jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Atau kalau kita bandingkan dengan kondisi Indonesia waktu kita menghadapi turbulensi ekonomi yang berat, waktu itu 97, krisis subprime mortgage 2008 di Amerika. Ternyata krisis turbulensi yang lebih berat lagi dari dua itu, yaitu COVID, ternyata kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Ini menunjukkan bagaimana tadi bahwa kalau kalian nanti perhatikan, ternyata kualitas ekonomi kita semakin bagus. Artinya kalau kualitas itu semakin bagus, berarti struktur ekonominya semakin bagus. Jadi nanti teman-teman bisa melihat, mendalami lagi, apa sih perubahan struktural ekonomi kita yang semakin bagus itu. Saya ambil contoh misalnya, 2014 itu belanja subsidi energi kita kurang lebih 300-400 triliun. Itu kita keluarkan untuk subsidi energi, seperti misalnya subsidi untuk premium, waktu itu masih ada premium, gas dan sebagainya, dan itu menguap begitu saja untuk konsumsi. Kalau sekarang dalam beberapa tahun terakhir itu turun signifikan. Yang naik anggaran infrastruktur. Jadi kelihatan bahwa uang yang kita keluarkan tidak untuk konsumsi,
tapi sekarang porsinya lebih besar untuk yang sifatnya menunjang pertumbuhan, yaitu infrastruktur. Jadi hampir sama kalau misalnya saya gambarkan dengan ke kita, kalau kita habiskan uang kita untuk konsumsi sehari-hari, itu tentu tidak ada punya nilai ekonomi ke depannya. Tapi kalau kita kurangin konsumsi tersebut, kita pindahkan misalnya untuk membeli, ambil contoh membeli kereta, tentu itu punya nilai ekonomi yang bagus ke depan karena kereta bisa menjadi sebuah infrastruktur untuk menghasilkan penghasilan atau penambahan ekonomi. Jadi kelihatan bahwa next dalam 10 tahun terakhir kita bisa melihat infrastruktur kita ya. Dulu di 10 tahun terakhir jumlah jalan tol kita hanya 900 km. Sekarang sudah hampir 2.500 km. Dan ini akan punya daya dorong yang kuat ke depannya. Jadi bisa dibilang kita punya modal yang kuat sebenarnya ke depan. Kalau ternyata nanti ekonominya sudah bisa pulih, pertumbuhan kita bisa lebih cepat karena kita punya infrastruktur yang bagus. Iklim investasi juga sudah mengalami perbaikan, terbukti ya. Tadi bagaimana realisasi investasi juga terus naik signifikan. Proses birokrasi juga kita melihat cukup signifikan juga adanya perbaikan. Hilirisasi, kita tahu bahwa pemerintah sekarang ngotot untuk melakukan hilirisasi, menyetop atau memoratorium ekspor bahan-bahan mentah. Pemerintah bilang stop yang bahan mentah, biarkan bahan mentah itu diolah dulu di Indonesia. Nanti setelah diolah, baru nanti diekspor. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau selama ini kan kita ekspor bahan mentah, nanti hasilnya itu setelah diolah negara lain, kita impor barang jadinya. Jadi bisa dibilang kita ekspor mungkin $5, tapi nanti kita import bisa $15-20, kita rugi berapa? Jadi pemerintah sekarang bagaimana melakukan hilirisasi. Jadi yang tadinya diekspor $5, tapi kalau dia diolah mungkin nilainya bisa $15-20. Sehingga nanti nilai ekspor kita ketika proses hilirisasi ini berjalan, ini akan naik signifikan, nendangnya juga cukup signifikan. Juga kebijakan-kebijakan perlindungan industri yang sudah dilakukan di sektor manufaktur, otomotif, baja, dan kesehatan. Saya ambil contoh sekarang, baja. Dulu kita itu net importir baja. Bisa dibilang baja-baja kita masih banyak berasal dari baja-baja import. Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan ekspor karena kalah bersaing. Tapi dalam 3-4 tahun terakhir ini, itu kita mengalami kenaikan yang signifikan terhadap ekspor baja kita. Jadi bisa dibilang sekarang naiknya hampir kurang lebih 2.000-3.000% untuk produk baja kita. Jadi sekarang produk baja kita bisa masuk ke pasar Eropa, bahkan pasar Cina, bahkan Cina juga cukup signifikan juga untuk import baja kita. Sektor kesehatan juga seperti itu. Sekarang pemerintah sudah membatasi produk-produk import yang sektor kesehatan. Mulai mendorong bagaimana produk-produk lokal. Ini kan juga tadi, semakin kuat produk lokal, maka manufaktur lokal semakin kuat. Ketika manufaktur lokal domestik semakin kuat, ini kan kontribusi ekonominya jauh lebih besar ketimbang tadi yang kalau banyak bersumber dari produk import. Bahkan dari sisi ketahanan juga kita tahu, kalau produk kita masih didominasi oleh import, maka bisa dibilang ketahanan kita akan cukup rentan. Jadi ini yang kalau kita lihat cukup baik yang bisa dilihat. Yang terakhir, poin terakhir, jadi Indonesia punya modal besar, yaitu sumber daya alam sama populasi penduduk atau istilah kerennya bonus demografi. Sumber daya alam sekarang kita mulai sadar. Kalau dulu kita hanya eksportir bahan mentah, sekarang kita mulai sadar bahwa nggak bisa seperti itu lagi. Kita harus eksportir produk jadinya, sehingga harus ada proses pengolahan. Yang kedua juga dari sisi populasi. Jadi kita lihat Cina menjadi negara ekonomi paling kuat karena faktor populasi. Sekarang yang cukup melejit itu India. India juga melejit karena faktor tadi,
mereka juga negara terbesar dari sisi populasi. Bahkan tahun ini sepertinya penduduk India akan jauh lebih besar dibandingkan penduduk Cina. Dan Indonesia walaupun tidak sebesar India dan Cina, tapi kita termasuk kategori populasi terbesar. Jadi ini juga menjadi modal yang kuat. Makanya pemerintah sekarang, kalau teman-teman perhatikan pemberitaan sekarang nih, pembicaraan di koalisi, bicara masalah presiden ke depan, selalu bicara masalah bagaimana sekarang Indonesia berupaya tidak terjebak middle income trap. Makanya kita lihat pemerintah dalam 5 tahun terakhir sekarang fokus untuk peningkatan sumber daya manusia. Karena tadi bahwa kalau populasi penduduk kita besar tapi hanya sebagai konsumen, tentu kita hanya dijadikan target market bagi produk asing. Tapi kalau dengan adanya peningkatan sumber daya manusia, tentu tadi bahwa nilai ekonomi yang dihasilkan oleh masyarakat kita akan jauh lebih tinggi. Jadi tidak hanya sekedar sebagai konsumen saja. Jadi ini yang menjadi modal besar. Makanya tadi bahwa kita mendengar bahwa Indonesia digadang-gadang akan bisa masuk menjadi 5 besar kekuatan ekonomi di 2045. Ini cukup beralasan kalau melihat tadi kita punya modal di sumber daya alam dan populasi. Oke, satu klikan terakhir. Jadi walaupun kita belum masuk menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia, tapi di 2024 kita masuk menjadi 5 besar negara dengan pertumbuhan tertinggi. Jadi kita bisa melihat Indonesia nanti di 2024 menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi. Paling pertamanya Cina, ada Amerika, ada India, ada Jepang, ada Indonesia. Ini dari sisi pertumbuhan artinya percepatan GDP atau kenaikan GDP yang tertinggi di 5 besar. Jadi ini yang bisa saya bagikan, dan dari 15 slide ini sepertinya tadi kita sudah bisa menjawab apakah Indonesia dapat bertahan atau survive dari resesi ekonomi 2023. Mungkin sampai di situ untuk pemaparan materi saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Alfred atas pemaparan materi yang sangat bagus. Jadi dari materi yang tadi sudah Abang sudah sampaikan, dapat saya simpulkan juga bahwa kita dapat mempelajari mengenai resesi, yaitu ketika pertumbuhan GDP suatu negara itu menunjukkan pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dan dari apa yang tadi saya sudah dengarkan juga, melalui analisis berbagai indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, adalah hal yang baik bahwa Indonesia mungkin mampu untuk survive di resesi ekonomi 2023 ini, yang ditunjukkan oleh pencapaian ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan yang masih kuat, baik itu dari segi inflasi, neraca dagang, penerimaan pajak, dan stabilitas rupiah. Bahkan tadi juga Bang Alfred sudah menyampaikan bahwa Indonesia sendiri menduduki 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi untuk teman-teman semua yang hadir dan sudah mendengarkan, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan fitur raise hand dan dapat bertanya kepada Bang Alfred. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin saya sendiri ada pertanyaan Bang yang ingin saya sampaikan. Jadi dari apa yang saya dengarkan tadi itu, saya ingin mengetahui kira-kira apa ya Bang, apa namanya,
usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga inflasi tetap terkendali di Indonesia? Sorry deh, bisa diulang deh. Tadi soalnya kita putus-putus. Oke, saya ulangi ya Bang. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, menurut Abang sendiri itu apakah faktor-faktor yang dapat dilakukan, apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menjaga inflasi tetap terkendali di Indonesia, Bang? Ya, kalau upaya itu ini sudah umum sekali. Jadi kalau kita anak ekonomi berdasarkan textbook tadi kan, sumber inflasi itu ada dua. Penyebab terjadinya inflasi atau harga barang itu naik itu ada dua, yaitu pull demand, dorongan dari demand atau permintaan. Yang kedua, pull cost, dorongan dari biaya. Kalau pull dari demand itu yang sehat. Jadi kalau terjadi kenaikan demand artinya permintaan menaik, berarti daya beli atau kemampuan masyarakat meningkat, itu sehat inflasinya. Kalau yang itu nggak usah dipermasalahkan, itu konsekuensi dari sebuah pertumbuhan ekonomi adalah inflasi. Tapi yang menjadi masalah adalah yang kalau dari sisi cost. Nah, jadi yang diatasi oleh setiap pemerintah di setiap negara itu adalah jangan sampai inflasi naik karena faktor cost tadi. Cost itu tadi bisa faktor distribusi, cost itu bisa faktor tadi birokrasi. Jadi kalau misalnya dari proses barang misalnya pertanian, dari petani itu sampai kepada end-nya, end consumer-nya, kalau proses distribusinya, perjalanannya, transportasinya, harganya cukup signifikan, itu akan berkontribusi terhadap harga produknya. Sehingga itu yang menjadi tugas dari pemerintah kalau bicara masalah pengendalian inflasi. Jadi sekarang yang menjadi concern di Indonesia itu selalu Indonesia hampir bisa dikatakan sepanjang inflasi kita yang terjadi itu kenaikannya banyak dihasilkan atau didorong oleh tadi cost. Jadi makanya pembangunan infrastruktur, penyederhanaan rantai distribusi dari petani ke pasar itu juga dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau kita lihat tim inflasi daerah juga kepolisian sekarang masuk. Jadi bagaimana tadi bahwa itu juga cara pemerintah tadi concern pada sisi cost-nya. Jadi kalau ditanya tadi upaya pemerintah, ya sekarang yang seperti dilakukan upaya pemerintah, apakah pemerintah kita berhasil? Kalau bisa dibilang berhasil kalau melihat dari angka inflasi kita yang sekarang ada di angka 4%. Jadi kita bisa melihat ini yang menunjukkan tadi indikatornya berhasil. Tapi apakah sudah maksimal? Ini yang agak sulit. Karena untuk mengukur atau mengeksplor tadi seberapa besar sebenarnya inflasi kita yang wajar itu, ini yang masih sulit. Tapi kalau melihat dari angkanya di-compare dengan sebelumnya, di-compare dengan kondisi inflasi global atau misalnya negara-negara ASEAN, kita bisa dibilang masih cukup terkendali. Oke, baik Bang. Terima kasih atas jawabannya. Untuk teman-teman audiens, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand ya. Ini ada dua nih gendangnya. Cukup mudah dipahami 15 slide-nya, atau makin error nih otaknya untuk yang 15 slide-nya, nambah beban aja. Tugas sudah banyak. Izinlah moderator. Oke, boleh Bang. Tuh, Silakan. ada Bang Steven. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven Nawaban dari Akuntansi 2020. Jadi yang mau saya tanyakan nih, Pak, jadi gini kan tadi ada Jangan faktor. Pak, Abang. Ya Bang, Nggak bisa. Ini dibiasakan ini. Harus Abang. Oke Bang.
Jadi tadi kan salah satu faktor resesi itu kan tingkatnya suku bunga. Setelah kita tahu kan tingkat suku bunga juga mempengaruhi investasi juga kan Bang. Jadi kira-kira bagaimanakah para investor itu mungkin mempersiapkan dirinya gitu untuk menghadapi resesi ini, Pak. Bang, apakah investor perlu mengurangi atau menambah? Itu sih yang mau aku tanya, Bang. Kembalikan moderator. Oke, jadi kan suku bunga ini dinaikkan oleh bank sentral karena bank sentral pengen menurunkan inflasinya. Kenapa perlu diturunkan inflasi? Karena ketika inflasi itu ketika inflasi itu naik, itu bisa mengganggu daya beli masyarakat. Jadi kalau misalnya inflasinya terus naik, bisa dibilang kemampuan daya beli kita juga semakin turun. Ambil contoh nih, misalnya di Amerika. Amerika sekarang inflasinya 5-6%. Suku bunganya, pertumbuhan ekonominya di angka 3%. Jadi bisa kebayang bahwa dia masih minus. Pendapatan hanya naik 3%, tapi harga-harga barang naik 5-6%. Jadi bisa dibilang daya belinya semakin turun. Walaupun secara nominal terjadi kenaikan, tapi dari sisi daya belinya mengalami penurunan. Nah, tadi untuk menjawab Bang Steven tadi bicara masalah dari sisi investor. Oke, kalau bicara investor, ini concern-nya atau tujuan investor itu adalah pertumbuhan return atau tingkat keuntungan. Setiap investor pasti tujuannya dia bisa mendapatkan tingkat return yang maksimal atau tingkat keuntungan yang maksimal. Oke. Jadi sekarang contoh, kalau suku bunga mengalami kenaikan, otomatis ini kan akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi bisa dibilang ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, pertumbuhan pendapatan juga akan terganggu. Saya ambil contoh ini misalnya sebuah perusahaan. Ketika terjadi kenaikan suku bunga, maka perusahaan itu ketika dia punya utang, dia cost of hutangnya naik. Karena suku bunga naik, suku bunga pinjaman naik, maka bunganya juga akan mengalami kenaikan. Kalau dia punya utang saat itu. Yang kedua, ketika dia pengen ekspansi, dia pengen minjam uang. Ketika dalam kondisi bunga naik, maka biaya pinjaman juga akan meningkat. Itu kan nanti mengurangi yang namanya labanya. Jadi laba perusahaan itu bisa turun, salah satunya kalau biayanya naik. Nah, ini salah satu kontribusinya biaya bunga, biaya pinjaman naik. Itu bisa berkontribusi terhadap penurunan laba. Kalau labanya turun, maka tingkat keuntungan turun. Makanya kenaikan suku bunga ini menjadi musuh bagi investor. Oke, bisa dibilang sekarang investor mulai mengurangi porsi investasinya untuk yang kelas aset yang beresiko. Karena dalam kondisi sekarang, ini resikonya sedang tinggi-tingginya. Karena tadi, uncertainty-nya di 2023 ini semakin tinggi, ketidakpastiannya makin tinggi. Karena apa? Ini mau melihat ini kira-kira turunnya pertumbuhan sebesar apa ya? Ini kan masih sekarang orang lagi meraba-raba bagaimana kondisi perang dan sebagainya. Jadi bisa dibilang ketidakpastiannya meningkat. Dari dalam kondisi ketidakpastian meningkat ini cenderung investor pasti akan defensif. Dia akan defensif, artinya dia mau cari aman dulu. Cari aman, makanya dia akan mengurangi aset yang beresiko, dia akan mendorong untuk di aset-aset tidak yang beresiko. Contohnya aset-aset yang tidak beresiko itu apa? Atau istilahnya safe haven, emas. Emas itu tidak beresiko karena meskipun terjadi fluktuasi, emas cenderung stabil. Bahkan ketika kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan, emas itu justru berkebalikan, dia mengalami kenaikan. Tapi sebaliknya, kalau ekonominya sedang tumbuh bagus, emas itu harganya mengalami penurunan. Itu contoh aset tidak beresiko.
Contoh yang lain, safe haven atau yang tidak berisiko misalnya, deposito. Deposito itu nggak ada risikonya. Kita misalnya buka tabungan deposito di bank, bunga depositonya misalnya 5%, setahun, itu tahun depan kita udah pasti dapat 5%. Kalau misalnya risiko terberatnya banknya bangkrut, kita kan dijamin oleh pemerintah. Jadi kita udah bisa bilang fix. Jadi bisa bilang kenapa deposito itu dibilang aset tidak beresiko, karena dia fix, sudah pasti dapat. Kita kalau buka deposito sudah pasti dapat, nggak mungkin nggak dapat. Karena kalaupun misalnya banknya tadi nggak mampu bayar bangkrut, itu pemerintah yang garansi. Nah, yang kedua apa? Yang berikutnya apalagi aset yang tidak berisiko? ORI, obligasi retail Indonesia atau surat berharga negara itu tidak berisiko. Jadi kalau misalnya kita beli ORI bunganya 7% per tahun, itu sudah pasti kita dapat 7%. Nah, jadi dalam konteks yang kondisi kenaikan suku bunga ini, secara teoritis investor itu cenderung akan defensif. Makanya dia akan mengurangi aset-aset berisiko, dia akan pilih dulu aset-aset yang tidak berisiko, yang sifatnya ini udah pasti aku nggak akan turun. Kalau dia investasi di deposito udah pasti uangnya nggak akan turun. Ketika dia beli surat berharga udah pasti dia nggak akan turun, karena dia sudah pasti fix dapat. Nanti begitu kondisi ekonominya sudah mulai kelihatan membaik, pertumbuhannya semakin membesar lagi, baru dia akan melihat, wah, memang sih aset-aset ini tidak beresiko, tapi kan return-nya nggak besar. Tadi deposito palingan return-nya 5%. Potong dengan pajak 20%, berarti return-nya hanya 4% setahun. Artinya kalau kita taruh deposito kita 10 juta,